Sangkang lego datang menyambut Ramadan. Di Ramadan Karim yang kita nantikan, menyambut Ramadan dengan kajian Islam untuk menambah hasanah keilmuan. Mari semuanya mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz Haji Ezen, mengisi kegiatan MCRB kita dengan tema meratib doa menuju pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Mulego yang saya muliakan, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesempatan ini selalu diikuti oleh ridho Allah, maunah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpah ruahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah umat yang paling istimewa di antara umat-umat sebelumnya. Kita ini umat Kangjeng Nabi Muhammad, umat yang terakhir, diistimewakan oleh Allah, bahkan selalu diberikan kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan ibadah, walaupun ibadahnya itu tidak seperti umat yang dahulu, akan tetapi pemberian pahala Allah kepada umat Kangjeng Nabi beda dengan umat terdahulu. Artinya ibadahnya ringan, pahalanya lebih besar daripada umat terdahulu. Oleh karena itu, mari pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menuju suksesnya
hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada salah satu riwayat hadis Nabi yang berbunyi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan terhadap 4 orang atau terhadap 4 golongan. Yang 4 golongan itu siapa? Ini tentunya sekali lagi keistimewaan buat kita sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Karena apa? Pada umumnya keinginan untuk meraih sesuatu itu mestinya diawali dengan permohonan. Tetapi yang mengajukan permohonan kepada Allah bukan makhluk, bukan umat Kangjeng Nabi, akan tetapi surganya Allah merindukan terhadap orang-orang yang nantinya bisa melaksanakan 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran ini menjadi kategori yang dirindukan oleh surga. Ada apa gerangan? Kok bisa orang yang selalu membaca Al-Quran kok bisa dirindukan oleh surganya Allah? Yang pertama, Al-Quran itu adalah diantaranya karena khuluquhul Quran, sebagai akhlaknya Kangjeng Nabi. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah. Bahkan ada salah satu riwayat atau makalah yang menyatakan, man arada ayyataka'allama ma'allah falyakra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berdialog, bercengkrama, omong-omongan dengan Allah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, ketika kita sering membaca Al-Quran, berarti kita ini sering berdialog, sering ngobrol, sering komunikasi dengan Allah. Tentunya kita bangga, seperti halnya misalkan kita bisa bertemu dengan presiden yang akhirnya ada kesempatan untuk komunikasi, untuk berdialog, karena diberikan kesempatan banyak, bahkan mungkin sering, kita bangga bisa berkomunikasi, berdialog dengan presiden. Nah, ketika misalkan orang ini sering berdialog dengan orang-orang penting, salah satunya presiden, berarti ini pastinya yang biasanya sering berdialog dengan, katakanlah di sini presiden, itu ada orang dekatnya, ahlinya pastinya. Ya, termasuk ketika kita sering membaca Al-Quran, berarti kita sering berdialog, sering komunikasi dengan Allah, maka kita juga masuk kategori pastinya orang dekatnya Allah. Nah, kalau dalam bahasa lain adalah istilahnya ahlul Quran.
Kalau ahli itu bisa dikatakan dengan bahasa kita tukang. Kalau misalkan tukang syuting berarti ahli nyuting. Tukang sapu berarti ahli nyapu. Dalam hal ini bisa juga dikatakan ahli itu kulino, sering. Nah, kembali, jadi kenapa surga rindu diantaranya terhadap orang yang selalu membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu sendiri adalah pertama, hulukuhu kana hulukuhul Quran, ahlaknya kang yang berada Al-Quran. Dan orang yang sering membaca Al-Quran itu berarti orang yang selalu komunikasi, selalu berdialog, selalu bercengkrama, selalu ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran memberikan prioritas merindukan terhadap orang tersebut. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Yang kedua, surga rindu terhadap orang yang bisa menjaga lisannya dengan redaksi wahafizil lisan, selalu menjaga lisannya. Kenapa kok yang dipilih wahafizil lisan, menjaga lisan? Karena pada umumnya orang itu sering mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau dalam istilah bahasa kitabnya Al-Istighalu li'uyubil khalqi, sibuk untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, maka dalam salah satu riwayat ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana untuk menjaga lisan? Bagaimana untuk kita agar selamatnya atau terjaganya lisan ini agar tidak terjadi sibuk mengoreksi kekurangan orang lain, terlebih ghibah? Maka jawabnya Kangjeng Nabi adalah amsik alaika lisanaka, diamlah, jagalah lisan kamu. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak berguna. Makanya justru kita ini harus berbangga terhadap orang yang jarang ngobrol, pendiam. Kalau istilah kita ini ditakoni orang muni. Nah, ini justru ini adalah orang yang banyak selamatnya daripada tidaknya. Nah, oleh karena itu surga rindu terhadap yang selalu menjaga lisan. Karena tabiat manusia pada umumnya adalah sering sibuk mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Padahal yang terpenting adalah yang harus dipersiapkan itu hasibu qabla an tuhasabu. Lebih baiknya adalah daripada ngoreksi orang lain, mendingan apa kekurangan kita, itu yang terpenting yang harus kita koreksi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk pada poin yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang selalu memberi makanan terhadap orang-orang yang lapar. Tentunya yang dimaksud mut'imil ji'an itu seperti apa, atau ada apa gerangan yang sehingga termasuk dirindukan oleh surganya Allah. Karena mut'imil ji'an, orang-orang yang lapar ini diidentikan dengan orang fakir. Orang fakir itu dalam bahasanya kanal fakru ayakunal kufro. Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran.
Maka ketika orang-orang yang selalu bersedekah memberi makanan terhadap orang-orang yang lapar, dalam hal ini mungkin fakir, ini menyelamatkan dari agamanya Allah. Lebih juga pada bulan Ramadan ini, ketika orang yang berpuasa memberikan sedekah pada pelaksanaan buka, orang yang puasa ini memberikan sedekah terhadap yang berpuasa, maka dia satu orang yang berbuka puasa mendapatkan pahalanya satu orang yang berbuka puasa juga. Ketika memberikan sedekah orang tersebut terhadap yang puasa, kalau misalkan di situ ada 10 orang yang berpuasa, diberi 10 bingkisan untuk buka puasa, insya Allah orang tersebut yang memberikan sedekah akan mendapatkan 10 pahala orang puasa tersebut. Maka tidak salah kalau surga juga merindukan terhadap orang-orang yang selalu bersedekah, utamanya adalah menyelamatkan daripada kekufuran. Adapun yang dirindukan surga yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Filosofisnya apa? Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan ini menjadi salah satu prioritas atau menjadi daripada bagian yang dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu hadis yang menyatakan kullu amali ibni adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajziyun bihi. Setiap amal anak Adam, setiap perbuatan amaliyah ibadah anak Adam itu untuknya, kecuali puasa di bulan Ramadan itu untukku, kata Allah, dan nanti saya sendiri yang akan membalasnya. Jadi korelasi hubungan antara surga merindukan terhadap yang puasa di bulan Ramadan, karena puasa ini adalah puasa siri yang tahu hanya pribadinya dengan Allah, dan bahkan Allah sendiri menjamin yang akan membalas terhadap pahala orang puasa tersebut. Nah, itulah jadi surga merindukan terhadap 4 golongan atau 4 orang. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Sekali lagi, para ulama ahli baca Al-Quran itu dalam 1 hari 1 malam kurang lebihnya 200 ayat. Yang kedua adalah wahafizil lisan, yang selalu bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, yaitu memberi makanan terhadap orang-orang yang lapar. Dengan kata lain, selalu bersedekah, karena dengan kita memberi orang-orang yang lapar berarti menyelamatkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Sekali lagi, karena puasa itu, ibadah puasa itu adalah ibadah siri yang tahu hanya yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan mudah-mudahan penyampaian kuliah 7 menit ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya untuk keluarga besar SMK Negeri Stonglego, terlebih untuk pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pastinya saya sebagai manusia biasa, dalam pembahasan pasti banyak kekurangan. Oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.